Shalom saudara-saudariku di dalam iman. Saya Elvina Thomas. Pada hari ini saya akan membawakan satu pelajaran singkat untuk kita renungkan bersama. Pelajaran ini bertajuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat Alkitab kita yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sehingga 29. Ini adalah satu cerita tentang Raja Yosafat, dan dalam cerita ini ada 4 karakter utama, yaitu yang pertama Raja Yosafat sendiri, yang kedua penyampai berita, yang ketiga nabi atau orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan, dan yang keempat adalah tentara musuh. Pernahkah Anda dikejutkan dengan satu berita yang benar-benar membuatkan Anda terkejut? Adakah Anda menyukai kejutan tersebut? Mungkin Anda menyukai kejutan itu jika kejutan itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Tetapi jika kejutan itu membawakan satu berita yang menyedihkan, pasti itu suatu yang menakutkan. Pada suatu ketika, Raja Yosafat juga telah menerima satu berita yang sungguh mengejutkannya. Seorang pembawa berita telah datang menyampaikan kepada raja ini bahwa suatu laskar yang datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-gedi. Itu berita yang didengar oleh Raja Yosafat. Kita boleh lihat itu di dalam 2 Tawarik 20 ayat 2. Selepas mendengar berita ini, Raja Yosafat menjadi sangat takut. Jadi apa yang telah Raja Yosafat lakukan? Dia melakukan satu keputusan yang sangat penting. Apa yang Raja Yosafat lakukan? Mari kita lihat semula dalam 2 Tawarik 20 ayat 3. Ketika itu Raja Yosafat menjadi sangat takut. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan Raja menyerukan kepada seluruh orang Yehuda untuk berpuasa, berdoa, dan berpuasa. Orang-orang Yehuda berkumpul dan mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Raja tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tetapi dia tahu mereka perlukan Tuhan. Sama seperti kita. Jika sekiranya kita mempunyai ahli keluarga yang sedang sakit, di dalam keadaan seperti Yosafat tadi, dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Ada yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu mencari Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang. Seperti Raja Yosafat, kita mencari Tuhan. Kembali kepada cerita Raja Yosafat, dan kita dapat membaca ini di dalam ceritanya dalam 2 Tawarik 20 ayat 6. Raja telah membuat satu permohonan doa yang sungguh-sungguh. Mari kita lihat apa doa Raja Yosafat. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami
yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, supaya engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pergunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihat, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kerana kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita dapat melihat betapa mendalamnya doa seorang raja bersama dengan seluruh orang-orang Yahuda ketika itu. Kami tidak tahu apa yang perlu kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itulah yang kita inginkan. Apabila kita tidak tahu apa-apa, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Betapa satu penyerahan sepenuhnya seorang raja duniawi kepada Bapa Surgawi. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Mereka bersama dengan keluarga mereka. Kita boleh lihat ini di dalam 2 Tawarik 20 ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Kita dapat lihat di sini, bukan hanya seorang raja, tetapi seluruh orang Yehuda bersama dengan keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, tidak ada yang terkecuali. Satu perkara yang kita dapat contohi di sini ialah seluruh keluarga berkumpul untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Lalu dari cerita ini juga kita telah mengetahui bahwa ada seorang bernama Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi. Ada seorang Lewi di sana, dia telah dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat orang Yehuda. Dan dia berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah." Itu yang dikatakan seorang nabi atau seorang yang dipenuhi dengan roh. Bila roh Tuhan memenuhi seorang yang bernama Yahaziel ini, dia menyatakan satu ucapan yang memberikan semangat kepada raja. Dan dia teruskan, "Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Itulah yang dikatakan oleh Yahaziel ini kepada Raja Yosafat dan juga kepada seluruh orang-orang Yehuda. Lalu berlututlah Raja Yosafat hingga mukanya ke tanah.
Dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Jadi, apa yang terjadi esok harinya? Besoknya, Raja Yosafat dan orang-orangnya maju menuju ke padang gurun. Dan ketika mereka berada di padang gurun, sekali lagi Raja Yosafat memberitahukan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Dan ketika mereka berada di sana, Raja memberitahukan, "Hai Yehuda, hai penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Satu ucapan yang benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyatnya, raja ini berunding dengan rakyatnya, dan dia pun mengangkat orang-orang yang dipilih untuk menyanyikan nyanyian memuji Tuhan dengan pakaian kudus. Mereka hanya menyanyi. Oke, kita lihat apa yang lagu mereka. "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwa sahnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Betapa mereka menyerahkan sepenuhnya kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak dan mereka menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Dan Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Penduduk di Seir, orang Amon dan juga orang Moab, mereka telah berbunuh-bunuhan antara satu dengan yang lain. Suatu yang luar biasa. Dan apabila orang Yehuda tiba di tempat itu, di tempat peninjauan di padang gurun, maka apabila mereka menengok di tempat laskar itu, tampaklah semua musuh mereka telah menjadi bangkai. Tidak ada seorang pun yang terluput. Bayangkan, mereka tidak perlu berperang dengan senjata, tetapi mereka sudah menang. Di sana mereka telah menemukan Raja Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah binatang, menjarah barang-barang, dan mereka telah menemukan mereka menjarah selama 3 hari. Dan pada hari yang keempat, mereka telah memuji Tuhan di lembah pujian. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan orang ke Yerusalem dan begitu juga dengan Raja Yosafat. Mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mereka bersukacita karena Tuhanlah yang telah membuat mereka memenangi peperangan ini. Tuhanlah yang membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Jadi apa yang dapat kita pelajari daripada cerita Raja Yosafat ini? Yang pertama, kita akui kelemahan kita. Kita tidak mampu. Seperti Raja Yosafat, dia tidak mampu di dalam peperangan itu. Malah orang-orang itu lebih banyak, lebih kuat. Yang kedua, kita akui Tuhan karena dia mampu melakukan lebih banyak daripada apa yang kita boleh lakukan. Yang ketiga, kita berdoa sepenuhnya meminta pertolongan daripada Tuhan seperti doa Raja Yosafat tadi. Dan seterusnya yang keempat, kita serahkan sepenuhnya keinginan kita, keperluan kita, kehendak kita kepada Tuhan bersama dengan seisi keluarga kita. Tidak ada yang kita ketepikan, semuanya masuk di dalam permintaan seperti itu. Dan yang kelima, bersukacita sentiasa dengan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi, hari ini mari kita bersama-sama bacakan satu ayat hafalan yang kita boleh jadikan itu sebagai satu pegangan, satu panduan, dan satu janji yang boleh kita tuntut dari Tuhan. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.
Sesungguhnya dengan segenap hati marilah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan setiap keinginan kita, setiap permasalahan yang kita hadapi, apapun yang kita tidak ketahui, seperti Yosafat, biarlah mata kami tertuju kepadamu. Jadi jika itu kerinduan kita untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, saudara-saudari, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih untuk cerita Raja Yosafat tadi, mengingatkan kepada kami bahwa Allah kami yang perkasa, yang besar, yang dapat melakukan jauh daripada apa yang kami sedang pikirkan, dari apa yang kami sedang gumulkan. Tuhan sudah melihat semua itu dan mempunyai cara jalan yang perlu kami tempuhi. Biarlah segala sesuatu itu akan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau melihat keperluan kami dan Engkau memenuhi itu sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih.